Selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proposal aplikasi MyFitnessPal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Wardera Putra dengan NIM 22010-211. Hari ini sebelum mencangkup materi yang lebih dalam, saya ingin menjelaskan latar belakang dari aplikasi ini. Jadi, aplikasi yang saya ambil adalah MyFitnessPal. MyFitnessPal ini bukan hanya aplikasi, namun ada websitenya juga. Latar belakang pembuatan aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna dalam mengatur pola makan dan mencatat asupan nutrisi mereka secara lebih mudah dan efisien. Aplikasi ini didirikan pada tahun 2005 oleh Mike Lee dan Albert Lee, dua saudara yang ingin membuat aplikasi ini untuk membantu orang-orang dalam memantau asupan nutrisi mereka. Manfaat dari aplikasi ini adalah dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan kesehatan mereka, baik untuk menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, dan memperbaiki pola makan mereka. Dengan fitur barcode dan scanner, pengguna dapat dengan mudah mencari informasi nutrisi pada makanan yang mereka konsumsi, sehingga memudahkan mereka untuk mencatat asupan nutrisi secara akurat. Untuk beberapa bahasa pemrograman di dalam aplikasi ini, kami menggunakan Python, Ruby, dan JavaScript. Python di sini digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk mengembangkan server dan memproses data pengguna. Sedangkan Ruby digunakan untuk membangun aplikasi web dan mengatur aliran data. Sedangkan JavaScript digunakan untuk mengembangkan fitur interaktif di antar muka pengguna. Framework dan library yang digunakan di pengembangan aplikasi MyFitnessPal adalah Django. Django ini digunakan sebagai kerangka kerja backend untuk mengembangkan server. Sedangkan React digunakan untuk sebagai rangka kerja front-end untuk membangun antarmuka pengguna, sedangkan Redux digunakan untuk memanajemen state dalam pengembangan aplikasi front-end. Alat pengembangan atau beberapa alat yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah Git, yang dimana untuk mengontrol versi dan manajemen pengembangan kolaboratif, sedangkan AWS Amazon Web Service digunakan untuk hosting dan pengelolaan infrastruktur aplikasi. Untuk target penggunanya, kami menargetkan pengguna utamanya adalah individu yang ingin mengontrol asupan makanan dan kalori serta meningkatkan kebugaran fisik mereka. Dalam hal pengaturan akses pengguna di MyFitnessPal, ada beberapa level akses yang dapat dibuat. Yang pertama adalah admin. Level ini mengatur dan mengelola konten yang tersedia di aplikasi MyFitnessPal. Admin juga bertanggung jawab untuk mengawasi pengguna dan menjaga keamanan data pengguna. Sedangkan pengguna atau user ini level paling dasar, di mana level pengguna dapat mengakses aplikasi dan menggunakan fitur-fitur pengguna. Pengguna juga dapat mengelola profil mereka, menambahkan makanan, aktivitas yang dilakukan, serta mengikuti program diet dan latihan yang tersedia di aplikasi. Di sini juga ada konten kreator yang dimana level ini memungkinkan pengguna untuk memposting konten dari resep makanan, tips kesehatan, dan panduan olahraga. Konten kreator di sini saya ibaratkan seperti ahli gizi. Sedangkan pelatih pribadi di sini sebagai personal trainer, yang ini dimana level ini adalah memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan pelatih pribadi atau personal trainer yang dapat membantu merencanakan program diet dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Oke, kita masuk ke modal pengembangan. Setelah tadi saya menjelaskan tentang target penggunanya, kita akan menjelaskan modal pengembangan yang saya gunakan. Saya di sini menggunakan metode Agile karena bagi saya metode Agile itu cocok dengan pengembangan aplikasi MyFitnessPal. Karena apa? Yang pertama itu fleksibilitas, di mana dengan perkembangan versi atau perkembangan tahun tentunya kebutuhan dari atau keinginan pengguna itu akan terus berubah-ubah. Nah, saya rasa dengan fleksibilitas dari metode Agile ini tentunya bisa merespon perubahan dan permintaan dari pengguna atau pelanggan. Yang kedua adalah kolaborasi tim. Metode Agile ini kan mendorong kolaborasi yang kuat antar anggota dan tim pengembang yang terdiri dari pengembang, desainer, tester, dan pemangku kepentingan yang lainnya, yang dimana kolaborasi ini dapat membantu memastikan bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan dan tujuan pengguna. Lalu pengujian terus-menerus. Metode Agile ini mendorong pengujian terus-menerus dalam setiap tahap pengembangan. Dalam pengembangan aplikasi MyFitnessPal, ini sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut berfungsi dengan baik dan memenuhi persyaratan kesehatan dan kebugaran yang ketat.
Kemungkinan resiko dalam pengembangan aplikasi ini tentunya di dalam pengembangan suatu aplikasi itu pasti ada yang namanya resiko. Jadi untuk resikonya di sini ada saya menjabarkan 3 resiko di sini. Sedang dan rendah. Untuk level resiko yang sedang itu biasanya kemungkinan resikonya adalah keterlambatan pengiriman, di mana resiko ini terkait dengan kemungkinan aplikasi tidak dapat mengirim tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jadi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti entah itu masalah teknik, masalah tim, atau masalah lainnya yang muncul dalam proses ini. Solusinya apa? Untuk solusinya, perencanaan yang baik dan memastikan perencanaan pengembangan yang jelas dan terperinci telah disusun dengan pertimbangan semua faktor yang mungkin mempengaruhi jadwal pengiriman. Jadi solusinya adalah kita harus memastikan perencanaan yang benar-benar jelas dan tersusun rapi. Sedangkan yang kedua adalah bug. Tentunya di dalam suatu pembuatan aplikasi itu pasti ada bugnya. Pasti ada bug, sehingga ini saya memasukkan level resikonya di rendah. Solusinya apa? Solusinya adalah melakukan pengujian terus pada aplikasi tersebut dan tentunya melakukan update apabila bug tersebut. Untuk mengatasi bug tersebut kita bisa melakukan uji kualitas dan update aplikasi tersebut. Terus yang ketiga itu adalah ketidakpuasan pengguna. Tentunya di dalam suatu aplikasi itu tidak semua pengguna akan puas, pasti ada pengguna yang tidak puas. Makanya saya di sini memberikan level resiko rendah karena bagi saya ini adalah masalah non teknis, bukan masalah teknis. Sehingga untuk solusinya saya memasukkan pengguna. Jadi kita membuatkan sebuah pengembangan atau istilahnya kritik dan saran yang dimana nantinya si pengguna itu akan memberikan saran atau umpan balik terhadap kita di mananya kurang dan kita akan perbaiki aplikasinya di mana kurangnya, seperti itu solusinya. Terus rancangan modul sistem. Di sini rancangan modul sistem yang pertama adalah manajemen akun pengguna. Modul ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun, mengelola akun mereka, ya, entah itu riwayat aktivitas, informasi pribadi dan lain-lain. Terus yang kedua adalah manajemen data makanan, yang dimana di sini pengguna akan melacak atau memasukkan makanan mereka dan minuman mereka, termasuk kalori, lemak, karbohidrat, protein. Jadi nanti setelah makanan tersebut dimasukkan di modul ini, itu akan diberikan kalorinya berapa, lemaknya berapa, karbohidratnya berapa, protein berapa, dan gizinya berapa. Yang ketiga itu latihan fisik, yang dimana latihan fisik ini di saat pengguna itu seperti di makanan tadi, dia akan memasukkan aktivitas yang dilakukan, nantinya jenis latihan tersebut, durasi dan intensitas itu termasuk kalori yang terbakar itu akan dihitung nantinya. Jadi pengguna akan lebih mudah melakukan aktivitas fisik juga. Di modul ini juga ada beberapa bagian-bagian aktivitas fisik yang dapat dilakukan oleh pengguna itu. Sedangkan yang berapa ini saya lupa, keempat ini modul analisis data, yang dimana modul ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis data mereka. Jadi analisis data ini grafik lah, pelaporan gimana kemajuan mereka, kebiasaan mereka gitu. Terus yang kelima itu manajemen teman atau komunitas. Jadi komunitas, kami memberikan sebuah komunitas di sini, membagikan aktivitas, minat, tujuan mereka. Jadi kita bisa ngobrol dengan teman yang ikut bergabung di aplikasi MyFitnessPal. Terus pengingat dan modul seperti notif ya. Jadi kalau misalkan sudah waktunya untuk jadwal untuk makan dan latihan, itu bisa ada notif di handphonenya, handphone, komputer dan segala macam. Terus yang terakhir itu adalah perangkat kesehatan, di mana perangkat kesehatan akan melacak lah aktivitas fisik dan kesehatan itu, entah itu dari sini ya. Jadi modul ini memungkinkan pengguna untuk mengintegrasikan data kesehatan mereka dari perangkat kesehatan seperti gelang pintar atau jam pintar. Jadi ada modulnya seperti itu. Terus ada fitur-fitur bisnisnya. Jadi fitur-fitur bisnis di MyFitnessPal ini seperti
Untuk kebutuhan sistemnya itu manajemen akun pengguna yang biasanya yang seperti tadi saya jabarkan, di mana dia akan mengakses informasi di sana tentang akunnya dia, frekuensinya dia, dan juga aktivitasnya. Fitur sistemnya seperti kalau kita belum punya akun di Microsoft, seperti biasa kita akan registrasi akun. Setelah itu kita login, lalu mengelola profil kita bisa merubah password dan melakukan notifikasi akun. Terus yang kedua, manajemen makanan, seperti memasukkan makanan dan melacak makanan kita bisa tahu jumlah kalorinya, lemaknya, karbohidrat, protein, dan nutrisi lainnya. Nah, untuk fitur sistemnya biasanya dia akan ada pencarian search makanannya, terus barcode-nya juga ada, penentuan ukuran porsi, penambahan makanan custom, dan integrasi dengan database makanan. Terus yang ketiga itu manajemen data latihan fisik, yang dimana kita akan memasukkan dan melacak data fisik kita. Di sini tuh fitur sistemnya itu seperti biasa ada setnya. Di sini juga ditentukan penentuan durasi kita, intensitas latihan kita, integrasi dengan perangkat kita. Lalu ada analisis data yang dimana ini akan menganalisis data kita, menganalisis grafik atau laporan seperti grafik asupan makanan, laporan kalorinya, nutrisinya, proteinnya, dan lain-lain. Terus manajemen teman dan komunitas yang dimana ini seperti kita bergabung komunitas, kita bisa menambah teman, kirim pesan, dan membentuk kelompok, bahkan sharing tentang gimana sih perkembangan MyFitnessPal seperti itu. Bukan hanya itu, ada lagi di sini ada pemberitahuan dan pengingat di modul ini akan seperti biasa ada notif agar si pengguna itu jangan lupa gitu loh bahwa oh ini waktunya kita olahraga, oh ini waktunya kita makan gitu. Jadi sistemnya itu seperti itu. Terus integritas pakar kesehatan yang biasanya akan di sini itu sebagai pengambilan data kesehatan kita. Terus kita juga diberikan grafik aktivitas dan kesehatan. Lalu kami juga menyediakan pembelian langganan dan premium, yang dimana di sini ada, kalau kita bisa lihat aplikasi-aplikasi itu ada mode pro-nya, jadi kita bisa berlangganan premium untuk akses yang lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau pelanggan ingin akses lebih banyak lagi sambil ini premium dan langganan. Terus ada manajemen komunikasi dan pengguna, yang dimana si pengguna dia dianjurkan untuk memberikan umpan balik terhadap aplikasi ini, misalkan aplikasi ini kurangnya di mana, bagusnya di mana, seperti itu. Terus bagaimana data dan keamanan, ini sangat paling penting karena suatu aplikasi itu harus ada keamanan yang bagus, sehingga manajemen data dan keamanan itu adalah hal yang penting, di mana fitur sistem yang melindungi privasi kita, manajemen cadangan data, dan menjaga akses pengguna. Terus, nah ini kita sampai di hierarki diagram. Jadi setelah tadi saya menjelaskan sistemnya, saya akan menjelaskan tentang diagram. Diagram yang pertama ini adalah aplikasi seperti biasa. Di sini saya akan besarin dikit ya. Jadi di sini itu MyFitnessPal sebagai hierarki pertama di sini, sebagai inti di sini. Lalu di sini ada empat sistem. Mungkin akan jadi pertanyaan kenapa saya hanya mengambil 4 modul ini saja. Karena bagi saya ini sudah menjadi kesimpulan dari apa yang sistem tadi yang saya jelaskan. Jadi di sini ada manajemen pengguna, manajemen nutrisi, manajemen fisik, dan progres kesehatan. Kalau kita buka aplikasinya, hal pertama yang dilihat itu pasti manajemen pengguna, di mana kita di sini ada pendaftaran akun, ada login, dan data diri kita. Terus yang kedua itu manajemen nutrisi, yang dimana kita akan mencatat makanan harian, mencatat kalori gizi dan makro, dan melakukan laporan pemantauan makanan. Di manajemen fisik itu ada aktivitas harian, ya, jadi aktivitas fisik harian. Setelah kita melakukan aktivitas fisik, berapa kalori yang terbakar, dan di akhir itu ada laporan. Terus yang terakhir itu ada progres kesehatan, di mana nantinya ada kesehatan fisik dan hasil program latihan dan nutrisi. Nanti akan saya jelaskan di diagram kedua atau pertama. Untuk diagram level 0 di sini ada user,
yang dimana user akan mengakses data aktivitas harian, data pola makan, data laporan pemantau makanan, data kalori terbakar, data laporan aktivitas fisik, data kegiatan fisik, dan data hasil latihan dan nutrisi. Itu yang bisa diakses oleh si user. User akan mengirim ke sistemnya. Apa sih yang bisa user lakukan ke sistemnya? Ya ini pendaftaran. Pendaftaran yang bisa user lakukan adalah pendaftaran akun, input data diri, berat badan, umur, catatan makanan harian, dan aktivitas harian lainnya. Itu yang bisa user lakukan. Sedangkan kalau dari personal trainernya yang bisa diakses ya ini yang tadi, data aktivitas harian, data pola makan, pemantauan makanan segala macam. Dan si personal trainer juga dapat mengakses data diri user, data aktivitas harian, dan termasuk juga dia juga user ini akan personal training ini akan mengirimkan data perhitungan kalori terbakar dan data laporan aktivitas fisik. Ahli gizi juga sama, jadi dia akan mengakses data diri user, aktivitasnya seperti apa juga akan diakses oleh ahli gizi. Ahli gizi juga akan mengatur kalorinya, makanannya seperti apa, itu diatur oleh si ahli gizi juga. Itu juga ada admin yang dimana admin akan mengakses data diri pengguna, terus mengakses laporan pengguna ini selama menggunakan aplikasi ini seperti apa, itu ada di admin. Oke, kita sampai di diagram level 1. Diagram level 1 ini user akan mendaftarkan akun pertama kali. Habis mendaftarkan akun akan diaksesi oleh admin. Setelah admin mengonfirmasi pendaftaran, admin akan memberikan halaman loginnya. Setelah halaman login diberikan, user akan mengakses aplikasi MyFitnessPal, dan itu ada di manajemen pengguna. Terus yang kedua, manajemen nutrisi. Si user akan mencatat data makanan harian, yang dimana makanan harian ini akan diinputkan makanan apa yang user konsumsi setiap hari. Ahli gizi ini memiliki tugas untuk menghitung data kalori gizi, makro, dan memberikan laporan pemantauan makanan yang nantinya akan diterima oleh si user. Jadi misalkan nih ahli gizi, misalkan si user makan burger hari ini, terus dia bilang dia klik burger, nah nanti si ahli gizi akan memberikan kalorinya berapa, gizinya berapa, proteinnya berapa, atau bisa bilang makronya berapa. Lalu si user akan menerima laporan dari ahli gizi, oh segini. Terus yang ke 1.3 itu adalah user ke personal trainer. User di sini akan menginputkan data aktivitas kesehariannya, jadi misalkan tadi lari, jogging, gym segala macam itu diinputkan. Lalu si personal trainer akan menerima data tersebut. Lalu personal trainer itu akan memberikan laporan berapa kalori yang terbakar. Dan seperti biasa user akan menerima. Gitu. Jadi yang 1.4 di sini progres kesehatan. Progres kesehatan ini gimana si user akan menerima gimana si progres dia selama ini, dan yang bisa mengakses ini adalah ahli gizi, personal trainer, tentunya admin, yang dimana user ini kita lihat dia ngikutin datanya berapa aktivitasnya berapa, makanan apa yang dia makan, dan dia akan diterima sama si personal trainer dan ahli gizi. Setelah itu ahli gizi dan personal trainer akan memberikan laporan itu ke user, dan bukan hanya user yang bisa mengakses laporan tersebut, tapi admin juga bisa mengakses data diri si user. Oke, kita masuk ke diagram level 2. Diagram level 2 ini adalah cangkupan jelasnya dari diagram level 1, yang dimana di sini user, ya saya akan membahas yang pertama user. Jadi user itu mengakses 4 manajemen pengguna, nutrisi, fisik, dan progres kesehatan. Jadi konsepnya adalah saat user ingin mengakses manajemen pengguna, tentunya di sini saya taruh data diri pengguna, yang dimana sebelum dia masuk ke sini dia harus memasukkan data dirinya secara lengkap, yang dimana data dirinya persyaratannya adalah data email Google. Jadi sebelum masuk aplikasi ini biasanya akan diminta data email Google.
Nah, jadi saya taruh di sini data aktivitas pengguna, data aktivitas akun pengguna, yang dimana ini berhubungan dengan data mail Google. Jadi untuk bisa beraktivitas di aplikasi ini perlu data mail Google atau bisa menjadi persyaratan untuk bisa masuk ke aplikasi ini. Lalu yang kedua, di sini user bisa mengakses data makanan yang dimana si user akan menginputkan data makanan tersebut ke sistemnya. Jadi untuk tahu nih data makanannya berapa, kalorinya berapa, proteinnya berapa, harus diinputkan ke sistemnya. Lalu user ke manajemen fisik untuk tahu aktivitas fisiknya berapa kalorinya yang terbakar, dia juga sama seperti di makanan, harus menginputkan data aktivitas fisiknya ke sistemnya. Dan kesehatan, jadi user setelah dia melakukan aktivitas, setelah dia melakukan mencatat makanan, nutrisi segala macam, dia akan diberikan progres kesehatannya itu seperti apa, apakah berat badannya turun atau berat badannya naik segala macam. Jadi di sini jadi bisa dibilang data informasi kesehatan. Masuk ke admin, jadi di sini admin ini sebenarnya mengakses manajemen pengguna dan progres kesehatan itu tugasnya. Jadi admin ini seperti biasa, dia kayak tadi di sini kan dia si user ini mengirim pendaftaran form pendaftarannya ya untuk masuk ke aplikasinya, si admin ini nerima di sini. Nah, jadi di sini mengonfirmasi pendaftaran dan memberikan data alamat login. Habis itu baru si user akan menerima data diri penggunanya. Begitu dengan data kesehatan, si admin ini akan menerima data kesehatan atau progres kesehatan yang dilakukan oleh user. Terus di sini ada ahli gizi, di mana ahli gizi ini akan menghitung data kalori gizi makro. Habis itu setelah ini dihitung, diterima oleh user menerima pemantul makanan dan dikirim ke sistemnya. Begitupun dengan progres kesehatan yang dimana data makanan keseharian akan didata di sini makanan keseharian si user menerima laporan nutrisinya berapa. Kita masuk ke personal trainer, di mana personal trainer ini akan mengakses manajemen aktivitas fisik dan tentunya progres kesehatan, yang dimana saat user melakukan olahraga nanti akan dihitung jumlah kalori yang terbakar, dan setelah user menerima laporan tersebut dia akan mengirim ke sistemnya. Lalu di sini juga sama, progres kesehatannya personal trainer akan mendata gimana perkembangan user selama melakukan aktivitas fisik, apakah menjadi lebih sehat atau berat badannya berkurang atau berat badannya menjadi stabil atau menambah berat badan. Jadi setelah itu si user akan menerima data kesehatan fisiknya. Lalu kita masuk ke use case diagram. Use case diagram ini sebagai pengumpamaan tugas-tugas lah dari 4. Jadi ada user, admin, ahli gizi, dan personal trainer. Admin ini, user ini dia mengakses pendaftaran akun tentunya, data diri penggunanya, lalu dia masuk akun, mencatat dan melacak makanan, dan mencatat aktivitas fisik, dan tentunya melihat progres kesehatannya. Itu tugasnya user, yang maksudnya yang bisa user akses. Sedangkan admin dia bisa mengakses data diri pengguna tentunya dan menerima semua laporan, entah laporan dari ahli gizi, laporan dari personal trainer, itu bisa diterima oleh admin. Lalu ahli gizi dia tentunya menerima laporan tentang total gizi makro dari makanan yang dipilih si user atau pengguna. Personal trainer juga sama, dia akan memberikan informasi berapa kalori yang terbakar setelah si user melakukan aktivitas fisik. Lalu masuk di diagram database diagram, di mana ini dari nutrisi pengguna progres kesehatan nutrisi. Di sini semuanya menggunakan tipe data varchar kecuali ID makanan, ID pengguna, dan ID aktivitas itu menggunakan integer. Jadi ini pengguna yang ada di dalam database pengguna itu adalah nama, alamat email, kata sandi, ID makanan, dan ID aktivitas. Yang dimana nutrisi, di dalam database nutrisi itu ada ID makanan, nama makanan, info nutrisi, dan jumlah kalori. Sedangkan di aktivitas fisik itu ada ID fisik, ada nama aktivitas, dan kalori terbakar. Sedangkan di progres kesehatan itu ada target berat badan, target kalori harian, dan ID pengguna. Yang dimana ini semua
istilahnya berelasi. Kenapa berelasi? Karena nutrisi itu pasti berelasi dengan pengguna, karena di sini ada ID makanan, begitupun dengan aktivitas fisik, dan begitupun dengan progres kesehatan. Lalu kita masuk di rencana anggaran biaya. Kira-kira untuk setelah di total kebutuhan hariannya dari makan, minum, transport, kuota internet, dan rokok. Untuk makanan minum, saya memberikan sekitar 25.000 per hari. Lalu untuk transport itu 30.000 per hari, kuota internet 10.000 per hari, dan rokok 32.000 per hari. Total kebutuhan per hari itu sekitar 97.000, yang dimana setelah saya bulatkan dengan bonus dan tunjangan lainnya, saya bulatkan menjadi 200.000. Untuk rincian biayanya, di sini saya menggunakan project manager, asisten project manager, designer, programmer, dan testing. Yang dimana project manager bekerja selama 7 hari dikali 200.000 dikali 1 orang sekitar 1.400.000. Sedangkan asistennya bekerja sama juga kerjanya 7 hari dikali 200.000 kali 1 orang 1.400.000. Desainer bekerja selama 14 hari dikali 200 dikali 3 orang 8.400.000. Programmer bekerja 21 hari dikali 200 dikali 5 orang sekitar 27 juta. Testing 7 hari kali 200.000 kali 1 orang sama dengan 1.400.000 dan totalnya 33.600.000. Untuk struktur pengerjaannya, nama dalam tim yang saya gunakan di sini adalah Messi. Messi berposisi sebagai project manager, yang dimana pekerjaannya akan melakukan perencanaan terhadap proyek. Jadi dia akan merencanakan pembuatan jadwalnya, anggarannya berapa, dan alokasi sumber dayanya. Lalu project manager akan memimpin untuk memantau gimana kemajuan proyek. Terus ada manajemen risiko, yang dimana dia akan memilih gimana apa saja risiko yang akan diterima nantinya, entah itu risiko teknis, risiko anggaran, dan lainnya. Lalu komunikasi, biasanya project manager ini akan melakukan komunikasi kepada klien atau pihak-pihak terkait dalam pembuatan aplikasi ini. Lalu asisten project manager saya menggunakan Alan, yang dimana dia di sini melakukan manajemen perubahan, yang dimana dia sebagai asisten yang akan mendampingi si project manager atau si Messi ini. Jadi dia akan memberikan gimana kebutuhan klien seperti apa, terus semua bug aplikasi dia akan mengatur itulah si Alan ini. Lalu Mardiana sebagai desainer, yang dimana seperti kita tahu desainer di sini si Mardiana ini akan membuat prototipenya. Jadi desainnya seperti apa, jadi istilahnya itu tampilan kasarnya lah di dalam aplikasi seperti apa. Terus dia juga akan merancang antar muka antar pengguna, lalu memastikan konsistensi desainernya tuh seperti apa gitu, sesuai dengan klien. Begitupun dengan Odegaard, yang dimana dia akan berfungsi sebagai mengembangkan apabila desainernya kurang dalam ini atau itu, biasanya si Odegaard ini akan mengembangkan dan mengatur aspek teknisnya. Lalu Gabriel Jesus juga sebagai desainer juga akan menyempurnakan desainnya agar setelah si desainer itu setelah si Odegaard dan Mardiana ini memberikan desainnya, si Gabriel akan menyempurnakan desain tersebut dan menanyakan pada si programmer apakah desain ini bisa diterima atau tidak. Kalau sudah diterima, si Gabriel Jesus ini akan menyempurnakan desain tersebut. Lalu Thierry Henry sebagai programmer itu akan membuat spesifik teknisnya seperti apa yang diinginkan oleh klien. Dia akan mengembangkan kodenya juga bersama juga John Lennon, yang dimana John Lennon ini berfungsi sebagai dia akan mengembangkan fitur-fiturnya apa, lalu tentunya akan memberikan pengamanan agar tidak terjadi serangan dari cyber dan aplikasi bisa tetap berjalan dengan lancar. Kurt Cobain akan membuat dokumentasi, yang dimana dokumentasi kodenya agar mudah dipahami oleh pengembang dan teknis lainnya. Begitu dengan Ramsdale yang akan mengelola versi kodenya yang diperbarui, jadi memastikan bahwa kode ini dapat diperbarui dengan baik. Lalu Diong sebagai programmer yang berfungsi dengan tim teknis, yang dimana dia harus berkomunikasi secara dengan tim lainnya seperti desainer dan manajer proyek, apakah memastikan bahwa aplikasi ini sudah sesuai dengan yang klien inginkan atau tidak. Itu. Lalu testing di sini cost Justin, yang dimana testing ini tentunya diperlukan di dalam suatu aplikasi, yang dimana nantinya si cost testing ini akan menyiapkan rencana pengujiannya, melakukan pengujian juga, kalau ada bug akan dilaporkan, dan
bersih bahwa kalau ada bug dia akan menyelesaikan bug tersebut dan mengembangkan skenario pengujian, dan tentunya dia juga akan berkomunikasi dengan uh, tester dan manajemen proyek atau tim-tim yang terkait lah dalam testing ini. Lalu kita sudah sampai di gen chatnya, yang dimana tentunya akan banyak pertanyaan kenapa waktu di sini itu berbeda dengan di sini. Sebenarnya bukan berbeda, tetapi jadi konsepnya itu seperti ini. Jadi garis ini, jadi seperti garis ini itu kita mulai dari 5, garis ini 15, garis ini 25, garis ini 4, dan garis ini 14. Kenapa seperti itu? Karena ini sudah kami menggunakan tanggal default-nya. Nah, jadi dalam durasi pengerjaannya itu adalah selama untuk project manager dan asset manager itu sekitar 7 hari, desainernya 14 hari, programmernya 21 hari, testingnya 7 hari. Dan dimana di sini sudah, di sini seperti kita lihat ya, di sini project manager dan asset managernya itu bekerja selama 7 hari. Lalu desainernya itu bekerja selama 14 hari. Jadi ini dimulai dari tanggal 13. Karena ini di belakang dari garis. Karena kalau lebih dari garis itu 16, tapi karena ini kurang dari garis itu 13. Seperti ini, mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 27 di sini. Ini tanggal 26, 25, 26, 27. Di sini ada programmernya. Programmer bekerja selama 21 hari dari tanggal 28 bulan 5 sampai 18 bulan 6. Testing ini bekerja selama 7 hari, sekitar 7 hari. Jadi di sini jadi dari tanggal 19 sampai tanggal 26 si testing ini. Untuk durasi pembuatan aplikasi ini adalah 2 bulan kurang 1 minggu, yang dimana saya menggunakan project manager dan asisten manager yang bekerja selama 7 hari, lalu desainer sekitar 3 orang yang bekerja selama 14 hari, programmer 21 hari, dan testing selama 7 hari. Dalam hitungan per hari mereka dapat 200.000 per hari, sudah termasuk bonus dan uang-uang lainnya. Sekian dari penjabaran aplikasi MyFitnessPal. Apabila ada kesalahan kata di dalam penyampaian proposal ini, saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih.